Tapi dari data yang kami dapatkan, pertemuan relawan di Senayan juga yang dihadiri oleh Baca Pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo itu dihadiri oleh 245 organisasi relawan. Sementara yang hadir di Musra hanya 18 organisasi relawan. Ini yang 245 organisasi relawan diklaim sudah mendukung Ganjar Pranowo. Artinya mayoritas relawan sudah ke situ, Mas Muni. Gini loh, kita nggak bicara kuantifikasi. Kita bicara, ini kan inisiator Musra 18 organisasi relawan yang ada di Jakarta, tapi penyelenggaranya kalau bayangin kalau kita juga melibatkan relawan lokal di Aceh, kita dilibatkan 15 sampai 20 relawan lokal. Di Aceh, di Sumatera Barat juga, di Papua juga, di Sulawesi juga gitu loh. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, banyak relawan lokal. Yang kalau kita identifikasi, kalau kita bikin 30 musra, misalnya ada 30 sampai 50 relawan lokalnya Pak Jokowi, ingat tuh, Pak Jokowi juga punya relawan juga bakal di level lokal, bukan hanya lokal, gang. Ada gang ini dukung Pak Jokowi waktu itu, yang juga kita hitung. Jadi mengkuantifikasi relawan Jokowi itu bukan semata-mata pakai jumlah. Ini inisiator musra, saya bilang. Kalau penyelenggara musranya ribuan juga yang ada di seluruh Indonesia gitu. Oke, saya mau ke Bang Adian. Bang Adian, PDI Perjuangan sampai membentuk des khusus tim relawan pemenangannya Ganjar Pranowo, begitu ya? Artinya dari PDI Perjuangan sudah bisa menangkap dan melihat bahwa aspirasi mayoritas relawannya Pak Jokowi memang ke Ganjar ya? Kalau kita menghitung begini ya, relawan tuh banyak-banyak. Lalu apa alat ukur kita? Kan kita harus buat alat ukur. Mana yang bisa kita kategorikan sebagai relawan yang kemudian bisa kita tarik, dan mana yang memang lebih pada simpatisan biasa saja, tidak well organized dan sebagainya. Dalam data TKN 2019 itu, relawan Jokowi yang terverifikasi, punya sekretariatan, punya struktur organisasi, KSB dan sebagainya ada 300. Dari data 1.300 lainnya. Nah, kita menggunakan data yang terverifikasi. Di luar dari yang tidak memiliki struktur yang kuat, struktur KSB-nya. Ada yang cuma punya ketua, sekretaris, tidak ada bendahara. Ada yang cuma kumpulan komunitas kecil saja, tapi tidak well organized seperti itu. Tidak punya sekretariatan, dia berpindah-pindah dan sebagainya. Nah, itu kita buat klasifikasinya. Sama dengan relawan Ganjar juga kita lakukan hal yang sama. Nah, kalau dari 300 ini, 245 itu hadir kemarin. Di hari Sabtu ya? Di hari Sabtu. Plus 10 yang ikut musra juga hadir di hari Sabtu. Oke, jadi ada 255 relawannya Pak Jokowi yang terverifikasi hadir di pertemuan relawan halal bihalal yang dihadiri oleh Ganjar Pranowo. Artinya bisa disimpulkan dengan hadir itu mendukung. Kalau kemudian kita pakai persentase, kan gini, 255 ada 18, ada 8 yang kemudian sisa 8 di sini. Sisanya itu yang belum terkomunikasikan dengan baik. Mereka masih ada yang sudah tidak aktif segala macam seperti itulah. Nah, kalau 8 ya cuma 3%. 3% yang belum menentukan sikap, termasuk Projo ya. Projo, Bara JP. Bara JP yang mana nih? Ya ada yang Bang Sihol, ada yang... Enggak dong, karena begini, kalau di mereka ini agak rumit. Ada yang pro musra, ada yang pro Ganjar, ada yang pro 3 periode. Oke, jadi ada 3 malahnya. Terpecah juga ya di relawan. Di internal panitia musranya sendiri pecah 3 soal sikap. Itu juga harus kita pahami, tapi nggak apa-apa, itu dinamika mereka. Itu dinamika mereka, kita hormati. Tapi kalau komposisi dan ditanya sekarang, berapa persen relawan Jokowi yang masih aktif, masih beraktivitas, mungkin 95% ke Ganjar. Oke, itu menurut PDI Perjuangan? Bukan menurut PDI Perjuangan, menurut data kita. Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang bilang menurut si A, ya datanya mana, kan kita harus begitu. Itu data yang kita lakukan itu, dan kita terus pendataan. Kalau kemudian relawan yang pergang segala macam, ketika kemudian dia tidak terorganisir, tidak ada pertanggungjawaban kelompoknya, tidak bisa membuat reportase dan sebagainya, ya kita kategorinya sebagai simpatisan dulu.